Bagi teman-teman yang belum melihat film animasi Justice League Crisis on Infinite Earth, pasti bingung karena video ini akan mengeksplor inti dari cerita sebelumnya dan tentu saja mengandung spoiler. Namun untuk memudahkan bagi para penggemar yang masih belum mengerti dengan alur cerita film animasi terakhir Tomorrowverse, bagi mereka yang sudah menonton film Justice League Crisis on Infinite Earth, maka video ini sangat dibutuhkan oleh kalian karena video ini adalah penjelasan film animasi Justice League Crisis on Infinite Earth. Hai semua, selamat datang di channel DC Indonesia. Subscribe bagi yang belum ya, dan terima kasih bagi yang sudah, kalian luar biasa. Infinite Earth. Meskipun diadaptasi dari cerita komiknya, film ini sangat berbeda dari komik aslinya ataupun versi dari live action The Arrowverse. Film animasi DC Animated Universe dengan konsep era Tomorrowverse kali ini menyajikan alur cerita yang mungkin tidak asing bagi penggemar DC Comics. Namun ada bagian adegan tertentu yang ditambahkan dengan memasukkan elemen cerita baru. Karena film animasi ini ternyata merupakan dampak apa yang terjadi pada film DC AMU Justice League Dark Apokolips War, di mana mengungkapkan keterlibatan John Constantine bersama Flash Barry Allen yang melahirkan timeline Tomorrowverse, sehingga mengeluarkan beberapa film DCAU Tomorrowverse yang dimulai dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Dimulai dari film animasi Superman Man of Tomorrow dan diakhiri dengan trilogi Justice League Crisis on Infinite Earth. Sama seperti di komiknya, film animasi ini mengeksplorasi ancaman multiverse di seluruh film animasi DC yang pernah ditayangkan pada masa lalu, termasuk Super Friends, Batman Animated Series, Batman Beyond, dan yang lainnya, yang menampilkan berbagai macam pahlawan yang datang dari berbagai macam multiverse, termasuk John Constantine yang telah disesuaikan karakternya dalam animasi ini yang diperankan oleh Matt Ryan. Begitu juga nih dengan Kevin Conroy sebagai pengisi suara Batman dan Mark Hamill sebagai pengisi suara Joker dalam serial animasi Batman The Animated Series tahun 1992 dan terungkap berada di bumi ke-12 yang merupakan adegan terakhir mereka. Jadi secara singkat dapat dijelaskan nih, bagian pertama film animasi Justice League Crisis on Infinite Earth mengungkapkan Harbinger diperintahkan oleh Monitor untuk mengumpulkan semua pahlawan berbagai macam dimensi untuk menghadapi krisis yang akan terjadi, di mana mereka akan menghadapi Anti-Monitor untuk melenyapkan alam semesta dengan kehampaan putih yang disebut Antimatter. Dan sebagai serangan pertamanya adalah dengan melenyapkan bumi ketiga Crime Syndicate. I am Harbinger. Nah, di bagian kedua mengungkapkan ternyata Harbinger adalah Supergirl yang kembali dari masa depan dan mengungkapkan teman-teman Legion of Superheroes-nya yang menghilang. Para pahlawan yang dikumpulkan membangun menara kosmik untuk menghubungkan semua multiverse agar menghadang serangan kehampaan putih antimateri. Namun sayangnya serangan Shadow Demon yang melawan semua pahlawan termasuk bergabungnya Batman Beyond dengan Bat Family terpaksa harus melawan Demon Shadow. Dan terungkap nih, Demon Shadow menjadi sosok villain utama para pahlawan. Ya, dialah Anti-Monitor. Dan bagian penutup Justice League Crisis on Infinite Earth bagian ketiga, di mana dibuka dengan kematian Monitor yang sengaja dia rencanakan untuk memindahkan sebagian bumi yang tersisa ke tempat yang disebut The Bleed. Nah, di sanalah para pahlawan berkumpul untuk menemukan cara mengalahkan Anti-Monitor dan terungkap John Constantine yang tua yang muncul dari bagian pertama ternyata adalah yang menyebabkan krisis ini terjadi, di mana pada saat akhir peristiwa kekalahan para pahlawan melawan Darkseid di Justice League Dark Apokolips War. Sebenarnya Flash Barry Allen kembali ke masa lalu di saat Darkseid menjadi bayi untuk dapat membunuhnya agar
serangannya itu nanti ke bumi tidak akan lagi terjadi. Namun ternyata Flash tidak melakukannya dan menghilang setelah peristiwa itu, dan diasumsikan dia terjebak ke dalam Speed Force. Nah, kembali ke ceritanya nih, dimana pada saat pahlawan berada di Blitz, mereka menemukan cara untuk mengalahkan Anti-Monitor yang berhasil menemukan mereka di The Blitz. Senjata mereka adalah dengan tenaga matahari kuning Superman, namun Supergirl yang merelakan dirinya saja yang dapat melakukannya, dibantu juga oleh John Jones alias si Martian Manhunter dengan kekuatan dunia Warworld yang berada di pihaknya. Dengan membuat lubang yang ada di dadanya Anti-Monitor, membuatnya menjadi rentan dan hancur, yang dimana efeknya adalah kematian Kara Zor-El alias Supergirl, tetap seperti di referensi komiknya meskipun dengan cara yang berbeda. Akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan Anti-Monitor. Meskipun tidak sepenuhnya berhasil, semua ini mengarah kepada perubahan rencana yang mengatur ulang alam semesta. Di saat Anti-Monitor dikalahkan oleh Supergirl, maka muncullah Anti-Monitor yang lainnya yang tidak dapat dihindari di alam multiverse ini, dan di mana Justice League tentu saja tidak dapat memiliki kekuatan mereka untuk berkorban demi mereka masing-masing. Hal ini kemudian mengarah kepada keputusan Wonder Woman untuk membuat ulang realitas melalui Miracle Machine. Dengan mengorbankan dirinya dapat mengatur ulang atau mereset sejarah DCAU yang baru dengan melahirkan dunia Earth Prime yang baru yang juga disebut Monoverse. Para pahlawan pun memasuki portal ke dunia baru itu untuk memulai sejarah yang dilahirkan kembali dengan cerita yang baru. Meskipun ini adalah kenyataan yang menyedihkan, tetapi itulah yang harus dilakukan demi keberlangsungan alam semesta DC. Para pahlawan akhirnya menyerahkan diri mereka pada semesta yang baru, dan Tomorrowverse pun berakhir dengan kesuraman. Epilog film ini pun menunjukkan versi baru Diana Prince yang muda di Themyscira, yang mengisyaratkan bahwa dia akan menjadi salah satu pemimpin Earth Prime ketika konflik baru muncul di dunia itu. Hal ini membuat teori bagi kalangan penggemar bahwa animasi berikut untuk serial animasi DC kemungkinan saja akan mengambil konsep Dark Multiverse. Nah, dengan berakhirnya alur cerita Crisis on Infinite Earths, DC telah menyiapkan diri untuk awal yang baru. Hanya meninggalkan cerita film animasi DC yang lainnya yang tidak terhubung langsung dengan DCAU ataupun DCIMU seperti My Adventures with Superman ataupun Suicide Squad Isekai. Nah, begitu juga nih dengan animasi yang lainnya yang akan hadir pada akhir tahun 2024, yaitu film animasi Watchmen dan Aztec Batman dari Elseworlds. Meskipun keduanya tampaknya tidak membahas tentang membangun alam semesta yang lebih besar, salah satu dari cerita mandiri ini tetap secara teoretis dapat diputar atau dilanjutkan dalam film yang berurutan, karena kedua film animasi tersebut, baik film animasi My Adventures with Superman ataupun Suicide Squad Isekai, merupakan eksplorasi unik dari animasi DC Universe. Tetapi ada sesuatu yang perlu ditekankan, yaitu mengenai garapan James Gunn dan Peter Safran pada DC animasinya yang akan diluncurkan pada akhir tahun ini, yaitu animasi kartun Creature Commandos, di mana animasi itu adalah animasi pertama yang akan membuka timeline DCU yang baru yang akan ditampilkan pada bulan Desember tahun 2024. Konsep DC Universe yang disusun James Gunn akan memulai strategi baru bagi DC Studios yang akan menekankan hubungan antara film animasi dengan live action bioskop yang saling berkaitan. Namun yang jelas nih, dengan berakhirnya Justice League Crisis on Infinite Earths Part 3, seluruh bab ataupun episode dari setiap serial animasi DC semuanya telah berakhir sampai di sini. Nah, sekarang mari kita sambut arah DCU yang baru dengan DC Animated DCU James Gunn. Berharap animasi DCU nantinya seperti yang disampaikan tadi, yaitu film animasi Dark Multiverse yang menampilkan Batman Who Laughs. Ya, bagaimana nih dengan menurut kalian? Pandangan kalian? Ya, setuju apa tidak? Tulis ya komentarnya di kolom komentar.